Halo, hari ini saya mau cerita tentang buku Selaksa Rasa Tentang Wanita. Ini terbitan AE Publishing. Jadi ini adalah nubara pertama aku bareng AE Publishing. Di situ aku ngerjain, di situ aku bikin antologi cerpen. Ini antologi cerpen. Jadi sebenarnya ada 40 penulis. Tapi yang ditulis namanya di depan ini adalah namaku karena cerpennya paling bagus. Yeay! Cerpenku paling bagus dan cerpenku ditulis di halaman pertama. Cerpenku ditulis di halaman pertama, di halaman pertama ya tuh. Halaman pertama. Judulnya Menyalalah Api Kehidupan Kania. Kenapa aku pilih judul ini? Karena ceritanya tentang si Kania yang tinggal di Lembah Swat, Pakistan, di mana dia hidup di bawah bayang-bayang rezim Taliban. Lembah Swat ini aku ambil dari rumah aslinya di Pakistan, Malala Yousafzai. Jadi Malala Yousafzai ini besar dan lahir di Lembah Swat di Pakistan, sebuah pedalaman, desa pedalaman gitu di Pakistan. Nah, dia itu kan ceritanya kan ditembak sama Taliban waktu dia umur 15 tahun. Kemudian dia diterbangkan ke Inggris sama bapaknya, bapak ibunya sama sekeluarga diterbangkan ke Inggris. Akhirnya dia dioperasi di sana dan diselamatkan di sana, lalu jadi viral dan akhirnya dapat Nobel. Loh, jadi dia jadi penerima Nobel termuda sepanjang sejarah. Aku ngambil inspirasinya itu dari ceritanya Malala itu. Dari kehidupannya Malala aku ambil inspirasinya untuk dijadikan cerpen ke Menyalalah Api Kehidupan Kania. Jadi si Kania ini usianya baru 15 tahun. Dia itu tiba-tiba dijodohkan sama laki-laki yang 30 tahun lebih tua gitu. 30 tahun lebih tua. Nah, terus dia kan otomatis nggak mau karena dia mau jadi ilmuwan. Dia mau sekolah setinggi mungkin lalu jadi ilmuwan, tapi ibunya tuh menganggap bahwa perempuan itu harusnya secepat-cepatnya menikah gitu. Kemudian akhirnya si Kania ini kehidupannya menyedihkan gitu. Kehidupannya menyedihkan, dia hidup di bawah nilai-nilai patriarki, kemudian suaminya kasar, suaminya memperkosa, kemudian pemerkosaan di bawah umur, kemudian dianiaya oleh ibu mertuanya, dikasari oleh ibu mertuanya, sehingga dia hidupnya menderita. Tapi dia di akhir kisahnya dia seperti mendapat semangat karena dia melihat koran ada seorang anak seumur dia 15 tahun juga tapi berani menantang Taliban gitu. Terus dia untuk pertama kalinya dia mencuci dengan perasaan gembira. Itu terakhirnya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kayak ngasih harapan aja sih. Aku nggak ngasih ending yang membahagiakan, seolah-olah kayak happy ending, dia bisa kabur, dia bisa hidup bahagia sama keluarganya, dia bisa mencapai cita-citanya dan segala macam. Cuman editornya AE Publishing nyuruh aku memperpanjang ceritanya. Cuman karena risetnya belibet, karena aku nggak tahu daerah kota-kota di Pakistan, dan risetnya belibet karena itu risetnya mesti panjang banget, dan apa namanya ya, dan aku males jujur, aku males ngerjainnya, jadi nggak aku kerjain. Akhirnya ya udah, dijadiin cerpen aja. Akhirnya katanya cerpennya cerpen terbaik sih, makanya ditulis di halaman depan buku Selaksa Rasa Tentang Wanita. Makasih AI Publishing. Terus di AI Publishing tuh juga baik banget editornya karena dia ngajarin kita tentang cara-cara penulisan. Kayak misalnya teknis penulisan, kayak misalnya nulis di huruf tanda apa kata sandang, kemudian ada kata sinonim, antonim, kemudian bagaimana cara menulis bu yang besar, kalau nulis bu besar, b-nya besar gimana, kalau nulis pak, P-nya besar gimana, ditulisnya di mana. Itu kan kata sandang ya. Terus ada kata sapaan, ada macam-macam lah, berbagai macam jenis, ada majas, metafora, hiperbola, dan macam-macam lah pokoknya. Kemudian ada cacat logika juga kita diajarin. Terus plot hole juga kita diajarin. Macam-macam pokoknya ilmunya banyak dapat banget. Cuman sayangnya grup WA-nya udah dibubarin karena udah selesai proyeknya, ya udah. Jadi ya aku kebetulan nggak sempat apa nge-screenshot materi-materinya gitu. Nah, berkenaan sama pernikahan dini. Pernikahan dini aku baca pertama kali tahun 2015, buku berjudul Saya Nujut Usia 10 Tahun Janda. Ada yang tahu buku itu nggak? Saya kaget banget waktu dengar ada buku kayak gitu. Jadi cerita tentang Nujut itu dia dari Yaman kalau nggak salah. Yaman. Iya bener Yaman. Dia itu dinikahkan paksa sama orang tuanya karena orang tuanya punya banyak anak. Jadi supaya supaya orang tuanya itu nggak ngeluarin uang untuk ngasih makan anak-anaknya, akhirnya dikorbankan lah si Nujut, si anak berapa gitu, anak terakhir apa anak kelima, pokoknya anaknya ada 6 kalau nggak salah.
Nah terus si Nujut itu dikorbankan supaya dinikahkan, dia dinikahkan usia 10 tahun, lalu dia diperkosa dan segala macam. Akhirnya dia berhasil kabur dengan cara menipu keluarga suaminya. Dia dikasih uang gitu, dia dikasih uang sama budenya gitu kalau nggak salah, sama budenya 10 apa ya, 10 10 apa gitu. Pokoknya kayak kayak intinya kayak kalau dirupiahkan tuh kayak 10.000 atau 20.000 atau 30.000 lah. Jadi uangnya nggak begitu besar, tapi cukup untuk ongkos. Dia pakai uangnya itu, jadi dia menipu keluarga suaminya. Dia entah bilang apa, aku lupa. Akhirnya dia berhasil kabur. Dia pakai pakai uangnya ke pengadilan di kota, di pengadilan di kota. Di pengadilan di kota dia pengen mengajukan cerai ke suaminya. Lalu dia di sana-sana tuh nyari-nyari orang, pengen ketemu hakim. Akhirnya ada hakim yang bantuin dia mau bantuin. Ini berdasarkan kisah nyata loh ya, kisah nyata. Jadi buku ini berjudul Saya Nujut Usia 10 Tahun dan Menjadi Janda. Itu bukunya berdasarkan kisah nyata. Jadi kalian bisa google deh kalau nggak salah judul bukunya itu Saya Nujut. Nujut tulisannya Nujood, Nujut, O-nya 2. Itu kalian bisa google lah, ada kok bukunya, e-booknya juga ada. Jadi sebenarnya saya dari tahun 2000, sejak saya kuliah kalau nggak salah deh, sejak saya kuliah atau saya bekerja ya, mulai bekerja di tahun 2015 itu saya tuh mulai agak cenderung pengen tahu banget, curious banget tentang feminisme. Jadi saya gabung sama beberapa apa namanya, komunitas-komunitas feminis kayak Feminis Indonesia Feminis, kayak gitu-gitu. Cuman belakangan setelah saya pikir-pikir kok kayaknya ini kok kayak terlalu main hater banget gitu loh. Kok apa-apa cowok kok salah gitu. Apa kayaknya kok nggak bisa seimbang gitu, netral cowok juga ada kok yang baik. Jadi saya memilih untuk menjauh dari komunitas tersebut. Setelah beberapa tahun, setelah saya mulai beranjak dewasa dan mulai berpemikiran matang lah ya, saya mulai lebih bijak gitulah, mulai lebih fair gitu penilaiannya terhadap laki-laki gitu. Nah terus tahun 2016 itu 2016 sorry, saya ikut Feminist Fest. Di Feminist Fest itu ada satu pembicara yang saya sangat kagumi. Dia itu seorang youth change maker. Dia terpilih sebagai youth change maker, dipilih ke Jerman. Dia berasal dari desa Sanetan di Rembang, Jawa Tengah. Dia itu umur 22 tahun, dianggap sesepuh di sana itu sebagai perawan tua. Namanya Sanitarini. Dia itu hebat banget loh, Sanitarini. Dia itu mengedukasi perempuan-perempuan muda di desanya supaya agar tidak buru-buru menikah dan menyelesaikan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi gitu. Jadi supaya mendahulukan pendidikan. Dia tuh hebat banget. Dia sanggahan ya, waktu dia diminta sama orang tuanya untuk untuk menikah, diminta cepat-cepat menikah waktu dia usia 15 tahun, dia bilang gini, saya juga pengen membahagiakan bapak ibu dengan uang saya sendiri yang saya hasilkan ketika saya nanti dewasa nanti. Kenapa saya tidak berhak untuk membahagiakan ayah ibu saya sendiri? Kenapa saya harus didahulukan kebahagiaan saya dengan dianggap ya, dengan menikah itu membahagiakan saya, padahal belum tentu. Dia bilang kayak gitu. Kira-kira. Aku juga lupa dia ngomong apa, udah lama banget. Nah terus karena dia mengedukasi banyak perempuan di desa Sanatan untuk sampai membuat yayasan akhirnya untuk perempuan-perempuan muda supaya terbuka pemikirannya, dan ibu-ibu yang memiliki anak perempuan muda yang supaya terbuka pemikirannya agar nggak buru-buru dinikahkan anaknya. Akhirnya dia terpilih sebagai youth change maker, kalau nggak salah ya, youth change maker ke Jerman gitu. Akhirnya dia konferensi di sana. Terus aku juga pernah punya kenalan, bukan kenalan deket sih, jauh. Jadi kayak dia tuh dulu keluargaku pernah berobat ke beliau gitu, pengobatan alternatif lah. Terus anaknya ternyata dia udah umur 40 waktu kalau nggak salah. Beliau tuh dulu umur 40 dan dia udah punya cucu. Cucunya itu ternyata anaknya itu menikah usia 12 tahun. Itu di pedalaman di desa di Jawa Timur. Bayangkan, jadi pernikahan dini itu sampai sekarang masih terjalin ya. Walaupun angka pernikahan di Indonesia ini menurun karena meleknya Gen Z sama ini ya, sama TikTok, sama sosmed lah ya, TikTok, Facebook, kemudian Threads, kemudian Instagram, kemudian YouTube. Jadi udah banyak edukasi bahwa pendidikan lah yang penting, bukan menikah dini gitu. Meskipun pendidikan seks untuk anak-anak usia dini itu kebanyakan masih terlalu formal, terlalu kaku karena berdasarkan ilmu biologi semata. Intinya pendidikan seks itu penting,
sebenarnya untuk pertama untuk menghindari zina, yang kedua untuk menghindari terjadinya kehamilan dini, terus yang ketiga supaya pemikiran anak-anak muda itu supaya terhindar dari IMS, infeksi menular seksual kalau nggak salah ya kepanjangannya. Nah itu supaya tidak terjadi hal tersebut. Nah sebenarnya pendidikan seks itu nggak selalu hal-hal tabu yang dibahas kok, nggak selalu membuat anak-anak usia dini itu justru jadi malah curious dan akhirnya malah mencoba-coba sesuatu dan akhirnya berakhir fatal. Nggak selalu begitu. Pendidikan seks itu penting justru dengan mengajarkan dengan sedini mungkin. Caranya dengan gimana? Kan ada lagunya, it's my private part, don't touch, kayak gitu. Kalau nggak salah ada lagunya ya. Jadi supaya anak-anak tuh diajarkan supaya jangan ada orang asing yang memegang private parts, bagian-bagian private kamu gitu. Anak diajarkan seperti itu kan juga termasuk pendidikan seks sejak dini. Jadi pendidikan seks itu bukan berarti mengajarkan intercourse, enggak. Banyak hal yang diajarkan, misalnya mengajarkan anak-anak supaya kalau orang memegang bokong atau orang memegang bagian vital atau kelamin itu nggak boleh. Jadi diajarkan pemahaman-pemahaman seperti itu. Jadi untuk menghindarkan anak-anak dari pernikahan dini yang kecelakaan gitu. Nah, terus saya mau membahas tentang tapi pernikahan dini itu juga sebenarnya pernikahan dini karena dijodohkan atau karena kecelakaan itu juga sebenarnya nggak benar juga gitu. Justru orang tua yang terlalu menutup, terlalu tabu, akibatnya anak jadi curious, akibatnya anak jadi bablasan justru karena dia nggak diberikan pemahaman secara terbuka dari orang tuanya. Jadi orang tuanya lebih baik terbuka mengenai pendidikan seks. Itu saran dari saya. Lagi. Terus dulu saya nyaris jadi feminazi sih. Cuma sekarang ini saya lebih fair pandangannya terhadap laki-laki. Karena saya udah lebih bijak, udah lebih netral, dan saya sudah pernah melihat laki-laki menangis. Dan laki-laki menangis itu menurut saya bukan berarti kebanggaan atau kemenangan buat saya ya, wah saya melihat laki-laki menangis, laki-laki merapuh, enggak. Saya menyadari bahwa laki-laki bebannya juga sama beratnya dengan perempuan. Walaupun jadi perang gender ini sebenarnya nggak penting banget gitu. Jadi laki-laki tuh sebenarnya juga memiliki rapuhnya, juga sebenarnya pengen nangis, pengen didengerin. Saya ngerasa bahwa selama ini kita terlalu keras mendidik laki-laki, anak laki-laki, sehingga anak laki-laki empatinya seperti mati gitu. Jadi kadang mereka saking matinya mereka menjadi orang yang banyak laki-laki yang kehilangan nurani gitu. Seperti koruptor, seperti ya contohnya koruptor, tikus-tikus koruptor kayak gitu. Mereka kan kehilangan nurani. Itu karena didikan orang tuanya, didikan patriarki, kemudian didikan mansplaining seperti itu. Jadinya mereka menganggap diri mereka sebagai warga pertama, sementara perempuan warga kedua, seperti itu. Jadi mereka semena-mena dengan orang yang di bawahnya, karena mereka merasa jadi alpha male. Jadi mereka merasa bahwa bisa berbuat semena-mena terhadap orang-orang yang di bawahnya, seperti itu. Itu kan koruptor kan juga seperti itu. Dan saya pikir sepertinya sampai di sini dulu apa yang saya mau bahas hari ini. Kayaknya dari gua segitu dulu ya. Dadah.